Bagi kalian yang sering bertanya saham apa yang akan naik di bulan ini, sektor apa yang akan menarik dalam 1 minggu ke depan, ini video gue akan bongkar cerita di balik sekuritas. Ketika kita merekomendasikan suatu sektor atau emiten kepada nasabah, yang pastinya HNWI atau nggak UHNWI atau nasabah institusi. Gue akan bongkar gimana cara kita analisanya. Dan gue yakin banget sebagian besar dari kalian yang udah investasi dan udah buka rekening dana nasabah RDN di suatu sekuritas dan ikut misalnya join grup WhatsApp atau Telegram secara gratis dengan menggunakan kode referral tertentu dan kalian ikut rekomendasinya, itu sebenarnya bukan pure analisa mereka pribadi ya. Itu adalah rekomendasi yang bisa diberikan dari orang dalam yang ada di sekuritas. Jadi gue kasih tahu sama kalian ya, ini faktanya. Dan kalau kalian tonton sampai habis video ini, kalian akan paham bagaimana sekuritas itu bekerja sebelum market buka. Gue akan buka semuanya, bukan cuma tentang broker flow, bukan cuma tentang analisa teknikal, tapi indikator apa yang kita lihat, data market apa yang kita lihat di setiap pagi, di setiap sore terakhir, sehingga kita bisa menarik kesimpulan ke depannya bisnis di sektor ini menarik. Kebijakan pemerintah seperti ini dan ini akan berdampak kepada emiten-emiten tertentu. Harganya akan menjadi seperti ini, itu semua ada story-nya ya teman-teman. Di sini gue akan buka. Dan gue akan coba buka ceritanya itu mulai dari siapa yang membuat insight tersebut, dari mana sebenarnya. Nah, jadi di semua sekuritas yang ada yang namanya research analyst. Itu suatu divisi yang memang memang mereka digaji tinggi untuk pekerjaan mereka analisis pasar, analisis makro, atau enggak analisis suatu emiten. Biasanya dalam bentuk equity research report. Ya, hampir di semua sekuritas ada. Dan biasanya setiap pagi kita akan diskusi dengan tim research analyst ini terkait data-data ekonomi yang ada, insight-insight pasar, sehingga kita bisa tarik kesimpulan ya dengan data seperti ini, emas naiknya seperti ini, rupiah menguat atau melemah seberapa besar, dan dampaknya terhadap IHSG, bahkan terhadap sektor-sektor tertentu. Pertanyaannya adalah data ekonomi seperti apa yang kita sebagai orang sekuritas itu melihat gitu untuk kita menarik kesimpulan. Yang pertama pastinya emas ya, XAU itu bisa atau enggak GLD, gold ya. Kita bisa lihat chartnya, apakah emas akan menguat apa tidak. Yang kedua biasanya adalah perubahan rupiah dan suku bunga BI ya, suku bunga BI ataupun suku bunga The Fed. Karena kenapa? Ya ada hubungannya dengan suku bunga The Fed itu naik, tentunya BI agar Indonesia itu masih menarik di mata asing harus naik juga. Tentunya akan berdampak juga ke rupiah dan pastinya ke IHSG. Yang ketiga misalnya, ada juga kita analisis tentang indeks saham global. Misalnya Nikkei punya dari Jepang, Kospi punya dari Korea, atau Nasdaq teknologi yang ada di Amerika Serikat, ya kan? Ada DJIA juga, itu saham-saham industrial yang ada di Amerika Serikat zamannya Warren Buffett dan Benjamin Graham. Ada juga misalnya S&P, ya kan? 500, ya itu ada 500 perusahaan dengan kapitalisasi yang masuk ke dalam analisanya S&P. Dan ada juga data seberapa confident investor terhadap pasar modal gitu, pasar modal asing ya. Namanya adalah VIX ya. Mungkin sebagian besar kalian baru dengar nih. Ketika misalnya dia semakin turun, artinya investor semakin percaya gitu bahwa pasar modal ini akan bagus. Maka ini akan menderive harga pasar modal itu semakin positif gitu. Tapi ketika VIX ini misalnya tinggi, biasanya di atas 20, nah itu artinya ada keraguan. Kalian bisa cek sendiri dari data, baik dari tahun ke tahun, misalnya tahun kemarin dan tahun ini, ketika di bulan Maret, April itu tensi perang lagi tinggi-tingginya, VIX itu meningkat lumayan jauh di atas 20, lumayan tajam lah, tinggi banget. Dan ketika konflik itu sudah mulai reda, ya misalnya Amerika menetapkan suatu kebijakan buat Iran, maka VIX itu cenderung turun. Harga minyak turun, VIX itu cenderung juga turun. Artinya apa? Ya akan ada sesuatu yang positif gitu, yang diharapkan oleh seorang investor. Baik di bursa US atau nggak bursa internasional lainnya termasuk di Indonesia. Dan yang pasti yang paling terpenting biasanya kita juga cek harga dari setiap komoditi. Misalnya dari rubber, dari Brent ya, minyak, ada WTI juga ya kan. Kadang kita juga bisa melihat dari silver, dari ya salah satunya gold juga kan, salah satunya juga komoditi kan. Dan CPO biasanya kita melihat harga CPO seperti apa pergerakannya. Itu semua yang gue jelasin, data-datanya dihubungkan, dikorelasikan satu dengan yang lainnya, dianalisis sehingga mendapat suatu kesimpulan. Jadi di sekuritas itu namanya adalah top to down analysis ya. Jadi dari marketnya yang terjadi di pasar seperti apa sampai turun kepada industrinya, sektornya, sampai ke emiten tertentunya gitu. Dan juga disesuaikan juga dengan habit orang-orang Indonesia, misalnya yang FOMO ketika harga minyak naik, CPO naik, Indonesia kan cukup heavy di CPO ya, misalnya saham-saham kelapa sawit itu langsung naik semua, contohnya misalnya seperti itu. Dan gue mungkin akan coba kasih kalian beberapa contoh, mungkin 2 ya, contoh suatu korelasi yang terjadi di pasar itu seperti apa. Misalnya yang pertama itu korelasi dari rupiah. Nah ketika rupiah menguat misalnya, derive-nya apa? Ya di balik itu adalah biasanya suku bunga. Suku bunga Indonesia itu ya tentunya jauh lebih tinggi daripada The Fed punya suku bunga. Jadi kan gap-nya juga tinggi. Jadi kayak
Oke, di Indonesia bunganya tuh 7%, misalnya. Di The Fed itu bunganya 2,75%. Kan ada gap yang cukup banyak gitu ya. Dimana ya orang mendingan invest di Indonesia. Misalnya seperti itu. Ada juga misalnya komoditi. Ya, komoditi ketika misalnya ada suatu komoditi yang memang lagi banyak dicari, misalnya CPO. Ya, atau nikel, ya kan? Karena Indonesia juga cukup heavy terhadap tambang nikel. Ya, mereka juga orang-orang asing akan tertarik terhadap Indonesia punya emiten gitu. Tapi ini beberapa case tertentu doang di komoditi. Dan ketika rupiah menguat, banyak orang asing masuk ke Indonesia, dampaknya apa? Ya tentunya akan baik terhadap IHSG. Ketika awalnya orang asing niatnya itu suka untuk beli bonds, karena dia incar bondsnya Indonesia punya yield yang lebih tinggi dari negara lain, tapi ketika dia masuk di Indonesia dan dia melihat ternyata emiten lain itu sektornya yang komoditinya lebih banyak dan lebih menjanjikan prospek yieldnya, maka dia bisa jadi ada kemungkinan pindah dari yield ke emiten gitu, ke IHSG gitu, ke saham. Ya ini akan cenderung menstimulasi peningkatan harga saham juga gitu. Dan ini ada hal yang positif sebenarnya. Tapi ada case-case tertentu di mana ini nggak selalu berjalan secara positif korelasinya gitu. Jadi tergantung kondisi ekonomi global. Dan ini kalian cuma bisa dapat informasi yang update seperti ini itu dari ketika kalian punya koneksi orang-orang sekuritas. Ya, karena dia akan selalu update ya. Biasanya kita tuh ada market akses ya. Misalnya seperti Bloomberg yang premium punya, terminal punya gitu. Jadi kita bisa secara live punya informasi terupdate sehingga kita bisa analisis lebih dulu ini akan kemana arahnya. Contoh lain misalnya VIX ya, selain rupiah tadi yang gue bilang VIX itu adalah indeks kepercayaan investor terhadap market di luar gitu ya, terhadap pasar saham luar. Nah, ketika orang banyak investasi di saham US, tekanan terhadap permintaan saham US itu banyak, VIX-nya itu menurun. Jadi ada katalis positif terhadap saham-saham Amerika atau enggak aset-aset beresiko, gue bisa bilang. Karena kan saham tentu jauh lebih beresiko daripada bonds atau obligasinya pemerintah, the Fed rate. Tetapi ketika misalnya VIX-nya itu harganya yang gue bilang tadi melambung di atas 20 dan semakin tinggi, tiba-tiba VIX-nya tinggi, orang pada cabut, ya di US aja orang pada fear, apalagi di Indonesia yang kebijakannya belum sepenuhnya jelas seperti di US. Jadi kalau misalnya VIX itu misalnya lagi naik, artinya apa? Ada kemungkinan kecenderungan IHSG juga akan koreksi. Dan saham-saham bursa di luar negara manapun juga kemungkinan akan ada koreksi, ada kecenderungannya. Bukan pasti ya, tapi kecenderungan. Dan biasanya mereka akan heavy pada aset-aset yang safe haven, contohnya gold, emas fisik ya. Atau mungkin misalnya dolar. Jadi ya udah mereka mau pegang cash aja, mereka mau save di pemerintah punya obligasi. Indonesia juga berhubungan erat dengan yang namanya komoditi. Nasdaq di Amerika itu boleh punya Nvidia, dia punya Anthropic, dia punya Palantir, dia punya Sandisk. Ya, Kospi juga boleh punya Sky Hynix. Nikkei juga boleh aja punya Tokyo Electron gitu. India juga ya bursanya Mumbai BSE, dia juga bisa aja punya Reliance ya, punyanya Mukesh Ambani ya. Tapi IHSG itu punya komoditi. Di mana yang menarik adalah saham-saham yang memang menjual komoditas kebanggaannya Indonesia, misalnya seperti nikel atau batu bara atau CPO mungkin. Dan dari data-data CPO, batu bara, berita kontrak kerjasama dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan tambang yang lain-lain, ya itu dihubungkan dengan suatu sektor ataupun ke spesifik di emitennya. Kalian harus ingat satu momen ini, satu statement ini bahwa pasar itu cenderung bergerak antusiasnya lebih tinggi sebelum newsnya itu disebarkan gitu, sebelum news keluar. Jadi sebagian besar mungkin kalian sebagai retail ya mungkin ketinggalan karena ya pastinya institusi yang banyak subscribe dari punya Bloomberg Terminal atau indeks-indeks yang lain-lain atau berita-berita yang lain-lain ya mereka akan update informasi lebih dulu dan mereka akan coba buy lebih dulu. Dan setiap morning briefing itu pastinya dapat dari tim research sekuritas juga, kita bisa tahu gitu, oh industri ini akan kemana, sektor ini akan kemana, arahnya komoditi IHSG ini akan berapa, kemarin tuh ditutup di harga berapa gitu. Dan hal ini juga berlaku terhadap analisis teknikal ya yang gue bilang secara live. Ya kan? Biasanya ada beberapa sekuritas yang memang menjalankan analisis teknikal dari jam 9 market buka sampai jam 4 termasuk sekuritas tempat gue bekerja. Yang dibahas itu biasanya adalah arah pergerakan IHSG, ya, arah pergerakan XAU, emas, atau enggak dari beberapa emiten tertentu yang memang kita udah screening. Dan dari satu video penuh ini yang udah gue bikin, gue mau ambil tarik satu kesimpulan untuk apa fungsi tujuan gue bikin video ini. Ya teman-teman, pastinya untuk kalian bisa memahami di balik pergerakan IHSG, pergerakan saham, pergerakan suatu sektor, itu ada cerita, ya, ada story di baliknya. Kalian pun bisa tahu, kalian bisa paham apa korelasi rupiah terhadap suku bunga, kalian bisa paham korelasi rupiah terhadap IHSG dan terhadap emiten yang kalian lagi investasiin. Karena pergerakan harga itu adalah hasil, ya, itu cuma hasil dari data yang bergerak, data ekonomi yang terhubung dengan emiten tersebut gitu. Ketika kalian memahami data-data tersebut, kalian bisa bantu tarik
kesimpulan, korelasinya data ini dengan data ini, sehingga itu bisa membantu keputusan investasi masing-masing dari teman-teman semua. Karena di zaman digital ini ya, dan di market ini informasi itu udah sangat banyak. Tapi yang teman-teman harus ketahui adalah informasi mana yang benar-benar valuable, dan kalian bisa tarik insight-insight tersebut menjadi sebuah kesimpulan untuk keputusan kalian. Nah dari situ, ya kalian bisa jadi lebih bijaksana dalam memantau market, memantau portofolio kalian sendiri. Dan kedepannya di video-video gue akan bahas tentang market update, ya market insight, ya untuk bantu keputusan kalian juga. Balik lagi, ini bukan mengajarkan, ini bukan mengedukasi, tapi lebih ke menginformasi apa yang terjadi di balik sekuritas. Ya mungkin gue akan buat section video apa yang terjadi di balik sekuritas gitu kali ya, jadi kalian bisa paham. Anggap aja gue ini kayak partner kalian lah ya, orang dalamnya sekuritas yang bisa kalian kenal, yang bisa kalian tahu informasinya gitu. Kalau kalian memang belum punya ya seorang equity sales atau partner yang bisa kalian andalkan. Dan kalau kalian mau tahu dan paham tentang detail-detail ekonomi insight pasar secara live ya, karena kan gue nggak bisa bikin video ini tiap hari, gue nggak menjanjikan upload tiap hari karena ada kesibukan dalam pekerjaan gue juga yang harus gue fokuskan. Kalian bisa join ya komunitas ini secara gratis. Balik lagi, ini bukan skill gue sendiri, karena ini adalah insight dari sekuritas gue gitu. Jadi gue akan bagiin secara live ya setiap hari gitu. Marketnya seperti apa update-nya, emiten ini seperti apa pergerakannya, bahkan nanti akan ada live trading juga dari jam 9 sampai jam 4 sore setiap hari sampai market buka gitu. Ya kalau weekend nggak ada berarti. Gitu ya, sampai berjumpa di video selanjutnya.